selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, kayaknya kali ini bener-bener berbeda. Ini bener-bener agak sedikit nggak nyambung. Intinya gue lagi ada di kawasan Grand Duta City di daerah Bekasi. Dan di belakang gue ini ada show unit disebutnya. Jadi kayak sebuah rumah contoh gitu teman-teman. Jadi gue kali ini pengen home tour gitu. Nih, apakah gue perlu menyebut home tour atau review atau apapun itulah. Jadi intinya gue pengen coba bertanya-tanya dengan Pak Rendra yang mewakili dari Grand Duta City. Boleh masuk frame Pak Rendra? Halo Pak Rendra. Halo. Ya, jadi nanti teman-teman gue bareng Pak Rendra kita mau coba ya kita sebutnya review lah ya, review, Pak Rendra ya. Kita coba sebutnya review dari salah satu unit di belakang kita nih. Unit apa nih, Pak Rendra? Unit tipe Canyon. Tipe Canyon ya? Ya. Jadi ada beberapa teman-teman. Ini mungkin kita bakal buat mungkin 1, 2, 3, ada 3 show unit ya dekat sini. Ya. Nah ini pertama yang mau kita bahas nih. Tipe Canyon ya Pak tipe ya? Canyon. Ini ya. Dengan ukurannya, bentar Pak Rendra. Tapi kayaknya Pak Rendra aku mohon izin. Ini kameranya aku langsung balikin putar ke Pak Rendra ya? Boleh. Karena tangan aku pegel juga gini. Oke, Pak Rendra. Jadi ini tipe Canyon dengan ukuran berapa nih Pak Rendra? Tipe Canyon ini adalah salah satu unit yang ada di dalam klaster Pasadena. Iya. Nah, Pasadena adalah satu klaster, bisa dibilang klaster keempat dari kawasan Grand Duta City Bekasi. Oke. Di mana kita ada 3 tipe unit. Yang pertama adalah tipe Canyon. Tipe Canyon ya, Pak Rendra ya? Dengan luas bangunnya 39 dan luas tanahnya 60. Nah, teman-teman, jadi Pak Rendra izin potong sebentar. Kenapa aku bilang tadi bakalan ada 3 unit bakal kita mau coba bahas nih, mulai dari sini dulu ya Pak Rendra ya. Karena kalau nih teman-teman kita geser ke kanan sedikit, nah tuh ada unit di tengah apa nih Pak? Tipe Fremont. Tipe Fremont ya, Pak Rendra ya. Dan di sebelah pojok sana tipe apa Pak? Tipe Thompson. Thompson ya, oke. Masing-masing unit pasti punya keunikan masing-masing ya? Betul. Pak Rendra ya. Betul. Nah, peruntukannya juga kebutuhannya masing-masing ya. Balik lagi nih Pak Rendra, kita ke tipe Canyon yang bakal kita coba review gitu. Ini sebenarnya untuk kalangan siapa nih Pak Rendra? Ya. Tipe Canyon ini karena tipe dia paling kecil, itu sebenarnya bisa untuk para investor. Iya. Yang untuk bangunnya mungkin untuk disewain. Iya. Dan untuk pengantin baru, untuk pasangan yang belum punya momongan, mungkin bisa memiliki unit yang cantik ini. Oke, berarti ini cocok banget buat yang mungkin masih single apalagi ya Pak Rendra ya, atau mungkin kalau yang baru married yang masih fresh nih mungkin belum punya momongan. Nah, kenapa tuh Pak Rendra lebih spesifiknya? Karena tipe Canyon ini dia hanya memiliki 2 kamar saja. Kemudian 1 kamar mandi dan 1 untuk dapur. Iya, iya. Berarti kayak apa ya, dari segi apa sih istilahnya? Bagaimana ya aku mendefinisikannya ya Pak Rendra ya? Ya, kalau untuk rumah mungil, nah itu tuh Pak Rendra. Tapi dia bisa dibilang modern minimalis. Modern minimalis ya Pak Rendra. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang juga ya Pak ya, baliknya kebutuhan nih gitu ya. Kalau memang mau ngejar modern minimalis, terus juga memang dalam tanda kutip nih pasukannya belum banyak ya Pak Rendra. Jadi ini cocok banget nih ya Pak Rendra ya. Atau yang paling menarik justru tadi pas Bapak bilang ini cocok buat investasi nih ya. Ya. Betul, karena di saat sekarang ini kan banyak pekerja-pekerja kantoran, mungkin dia tidak memiliki bentuk unit rumah yang terlalu besar, tapi bisa untuk tempat tinggal. Ini cocok sekali buat mereka, karena banyak kelebihan yang didapatkan tipe Canyon ini dibanding unit-unit yang ada di tempat lain. Nah, salah satu kelebihannya adalah ceilingnya, ini ada 6 meter. Nah, jadi kalau dari luar itu sebenarnya kelihatan seperti rumah 2 lantai. Tapi sebenarnya ini rumah untuk 1 lantai. Oh gitu. Oke. Nah, Pak Rendra berarti ini biar nggak bertele-tele juga nih. Teman-teman pasti udah nggak sabar nih kan lihat, wah ini udah American style, cocok buat investasi. Terus juga buat apalagi yang baru berkeluarga nih, apa yang pengen ngejar yang modern minimalis gitu. Kayak kita langsung mulai coba sedikit bedah aja kali ya Pak Rendra, tipis-tipis. Nah, dari tampak depan dulu nih Pak Rendra. Kira-kira mulai dari mana Pak Rendra mau coba review gitu atau bedah? Silakan Pak. Ya, dari sisi jendelanya kita sudah pakai jendela yang ukuran panjang. Kemudian jadi untuk dari sisi cahaya tidak memerlukan lampu-lampu lagi.
Nah, ukuran sendiri sih nih Pak, kalau garasi nih misalnya, tampak yang udah dari depan kita ini berapa nih Pak? Nah, untuk garasinya, karena lebarnya 5 meter, ya, paling sekitar kurang lebih ada sekitar 3,5 meter. Kurang lebih 3,5 meter ya? Untuk satu mobil cukup lah ya Pak? Cukup satu untuk mobil, dan juga ada sisi sebelah ininya untuk taman. Ya. Gitu. Jadi tidak full untuk garasi, jadi masih ada space untuk, ada space untuk taman yang. Nah, buat ibu-ibu muda tuh ya, pengen bercocok tanam. Betul. Oke, jadi dari segi penghijauannya pun masih tetap ada space lah ya, Pak Rendra ya. Oke, kalau dari kanopi nih Pak, ini pertanyaan menarik nih. Ini memang hanya di show unit saja kah, atau sudah termasuk nanti dalam paket pembelian? Nanti kanopi akan termasuk dalam bagian dari unit rumah. Oke. Betul. Nanti kanopinya kita buat dari polikarbonat warna coklat. Iya. Karena itu untuk menyerap sinar matahari. Oh, oke. Jadi pemilihan warna coklat itu memang peruntukannya ada ya? Betul. Nah, dari tampak depan kayak fasad, mungkin bahan nih Pak, dari rumah ini sendiri Pak, mulai dari fondasi, mumpung kita masih di luar, ini seperti apa nih Pak gambaran? Ya, untuk fondasinya kita pakai beton bertulang, kemudian kita temboknya pakai full bata merah, dari atas, dari bawah sampai ke atas. Kemudian kita untuk infrastrukturnya juga sudah di bawah tanah semua. Oke. Full bata merah Pak ya? Full bata merah. Itu salah satu kayaknya jadi tolak ukur juga tuh ya, Pak Rendra kalau beli rumah. Oke, berarti kayaknya kalau dari tampak depan ya tipis-tipis sudah tadi dapat penjelasannya dari Pak Rendra. Mungkin kita mulai sedikit tur kali Pak ya, masuk ke area dalam ya. Kita mampir ke dalam, lihat suasana dalamnya. Ya. Untuk unit rumahnya sudah lengkapi sama smart door lock. Ya. Jadi bisa pakai fingerprint, kemudian pakai password, dan juga pakai kartu. Oke, jadi wah ini udah modern banget lah ya, Pak Rendra. Oke, berarti kita boleh bentar Pak, sebelum masuk. Ini pintu sendiri bahannya apa nih Pak? Nah, untuk pintu sendiri kita banyak untuk kayak ini pakai ACP. Kemudian kita pakai bahannya model kayu. Gitu. Oke, jadi biasanya kalau review rumah, itu yang suka aku tonton juga tuh Pak. Oke, kita boleh masuk nih ya, boleh. Pak Rendra ya? Silakan. Nah, teman-teman, jadi begini penampakannya di dalam. Wow, ini memang lucu sih, cute banget sih kayaknya Pak Rendra ya. Jadi ya itu tadi, kalau balik lagi kebutuhan yang baru berumah tangga baru gitu ya, baru married, terus atau mungkin juga yang masih single gitu ya, ini cocok banget nih teman-teman, ini lucu banget sih tuh. Jadi di area, nah ini bagaimana nih mengklasifikasikan area ruangannya, penyebutannya apa nih Pak Rendra? Ini pasti ruang tamu lah ya? Ruang tamu, bisa juga untuk ruang keluarga. Oke. Di sini bisa untuk ruang makan juga. Karena kita saat ini kita desain dengan dapur bersih, juga dapur kotor di luar. Oh, dapur kotor di luar ya? Oke, kita intip yuk teman-teman. Nah, ini sesuai yang kata Pak Rendra bilang nih tadi dari depan. Jadi sampai di area belakang pun jendelanya kacanya luas banget nih Pak Rendra ya. Tinggal dibuka aja tuh, teman-teman bisa langsung lihat. Ini beruntung aku juga datangnya agak siang menjelang sore, teman-teman bisa lihat tuh pencahayaan, jadi masuk banget nih. Nah, ini area dapur kotornya di belakangnya Pak ya? Izin Pak. Oke, itu teman-teman. Nah, jadi area dapur kotornya. Ini dapur kotor, dan ini Pak, ini kan yang nonton ada beberapa anak mobil, anak motor nih Pak. Pasti ada yang belum tahu mungkin dapur kotor, dapur bersih nih. Oh gitu. Nah ini kalau dapur kotor nih apa nih Pak? Tipis-tipis aja Pak. Ya biasanya kalau dapur kotor itu kan mereka untuk membersihkan mungkin piring-piring kotor, kemudian mereka buat ikan, motong-motong ikan, nah itu bisa dapur kotor. Oke. Sedangkan kalau dapur bersih? Dapur bersih mungkin mereka ya kalau sedang buat masak atau bikin udah langsung eksekusinya lah ya Pak betul. ya. Oke, langsung masaknya di area dapur bersih ya. Nah, kita ini area space buat nanti teman-teman nyambut tamu ya Pak Rendra ya, atau bersantai di sini ya Pak Rendra ya. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke Pak. Sebelum nanti ke area kamar nih. Ini area ceiling ini luas banget loh Pak. Boleh dijelaskan nih Pak? Ya. Salah satu kelebihan yang ada di dalam unit di klaster Pasadena adalah tinggi ceilingnya. Iya loh. Kita sini ceilingnya setinggi kurang lebih 6 meter. Jadi dari luar kelihatan rumah itu adalah 2 lantai. Tapi begitu masuk ke dalam itu adalah kelihatan di 1 lantai. Gitu. Nah ini pertanyaan menariknya, ini sebenarnya kan bisa diefisiensi nih Pak.
bisa, ini kalau bayangan aku pribadi ya, secara orang awam lah gitu, ya, aku bukan arsitek gitu, cuman ini kayaknya space-nya nih bisakah mungkin ditambahkan semacam ruangan lagi atau mezanin atau apapun itu, Pak? Bisa banget. Ya. Jadi kalau misalnya pemilik unit ini akan menambah ruangan, ya, ini bisa ditambah seperti mezanin nantinya. Gitu. Dengan tambah mezanin juga tidak membuat ruangan itu menjadi kecil. Karena dengan tinggi ceiling 6 meter, bisa terbagi 2, 3 dan 3, juga pencahayaannya juga masih lebih tetap bagus. Karena jendela panjang. Gitu ya, Pak Rendra. Nah, contoh mungkin ada Pak yang di ceiling, apa namanya? Sorry, bukan di ceiling. Maksudnya di area atasnya nih ada semacam mezanin gitu. Oh gitu. Kita kebetulan di tipe Fremont, tipe menengah. Oh, yang samping dong ya? Ya, di samping. Kita sudah didesain itu kita dengan membuat ruangan dengan tambah mezanin. Ya berarti ntar kita tinggal langsung intip aja nih ya, Pak. Bisa. Ya. Tapi kita tuntasin sini dulu nih teman-teman. Jadi ini masukan juga buat teman-teman bahwa salah satu benefitnya dengan ceiling yang luas ini, kalau mau di extended tambah semacam mezanin sangat-sangat bisa ya. Betul. Bisa. Kalau mau tahu gambarannya, nonton nanti yang part 2 nih kontennya ya. Atau strategiku Pak, biar nanti nonton. Oke guys, jadi nah ini di samping Pak Rendra tuh sebelum kita masuk kamar juga buat penaruhan TV, gambarannya tuh bisa di situ guys. Ini lucu sih, lucu banget. Ini bahkan jadi dari fase depan, dari sampai ke area dalamnya pun ya ini American style ya. Betul. Pak Rendra ya. Betul. Oke, kita intip ke bagian kamar depan nih berarti Pak ya? Boleh. Ini apa nih Pak penyebutannya? Boleh izin masuk? Ini kamar utamanya. Ya. Kita bilang ini kamar utamanya. Ya. Nah, luasnya kurang lebih 3,5 kali 2,75. Kurang lebih luasnya segitu ya, Pak Rendra ya. Oke, ini jadi kamar depan ini, nah ini cakep banget. Jadi teman-teman tuh bisa lihat ya. Ini pertanyaan menarik juga nih Pak, kayaknya aku belum nanya dari awal kita vlog mungkin ya. Ini sebenarnya tampak interior yang sudah ada saat ini, apakah sudah bagian dari paket pembeliannya juga kah atau bagaimana nih? Kebetulan desain kita aja, tapi nantinya bentuk kamarnya akan seperti ini. Nah, tinggal si konsumen atau pemilik unit ini mendesain tempat tidurnya dan lemarinya seperti gimana. Jadi berarti intinya memang tidak dalam paket pembelian ya Pak ya, tapi kalau mungkin konsumen atau kliennya pengen, Pak sekalian dong buatin request kayak gini, bisa nggak sih Pak? Bisa aja. Bisa ya, jadi nanti tinggal ada tambah berapa lah gitu misalnya ya. Pasti dapat harga yang terbaik juga ya. Betul. Pak Rendra ya, tapi konsultasi sama bagian teknik kita juga. Ya, nanti bisa dibantu lah teman-teman diarahkan. Ini soalnya cute banget sih. Kalau jujur kalau aku menjadi kliennya pun, aku bakal memilih yang ya ini kan soalnya udah jadi dan penampakannya udah ada nih, bagus banget sih. Pak Rendra, ini juga, nah tuh teman-teman lihat ya, ceiling di bagian atasnya juga luas nih. Jadi walaupun dari segi ruangannya mungkin apa ya istilahnya minimalis lah ya, tapi tetap ceiling luas ini membantu jadi lebih apa ya, nggak ngap gitu kali ya, nggak panas gitu. Lebih sejuk nanti ruangan. Nah benar teman-teman. Berarti kita lanjut ke area yang ini teman-teman. Nah ini ruang tidur juga mungkin Pak? Iya, ini kamar kedua, mungkin bisa untuk kamar anak. Kamar anak ya. Tapi bagi yang belum punya anak, bisa juga untuk pakai untuk ruang kerja. Gitu. Ini opsionalnya kalau penampakan ini ruang anak nih ya, Betul. Pak Rendra ya. Betul. Nah teman-teman tuh, kalau yang baru punya momongan bisa ditaruh di situ Pak Rendra. Ini cute juga sih, lucu sih. Nah interior ya itu tadi ya yang di awal kita ngobrol ya Pak Rendra. Kalau misalnya mau request pun kayak gini bisa juga baliknya ya Pak Rendra, disesuaikan kebutuhan. Ukurannya berapa nih Pak? Kalau ini lebih kecil sih sekitar 3 kali 2,5. 3 kali 2,5 ya? Kurang lebihnya tuh teman-teman. Kita lanjut ke area toilet ya berarti ya Pak Rendra ya? Boleh. Untuk kamar mandinya? Ini teman-teman. Wih, ini walaupun minimalis ukurannya, tapi ini mewah loh guys. Nah ini ukuran kamar mandi berapa nih Pak Rendra? Kamar mandi sekitar 1,75 kali 2. 1,75 kali 2 ya, Pak Rendra ya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman, dan kayaknya itu aja ya berarti ya Pak Rendra ya? Dari tipe? Ya, untuk tipe yang paling Canyon kecil, ya? tipe Canyon seperti ini penampakannya. Pak Rendra, kita sambil duduk santai di teras, bukan teras sorry, di ruang tamu kali Pak Rendra. Kita mau bicarain ini nih guys.
sekalian mau closing vlog juga, apa sih selling point yang paling menarik juga dari area GDC ini ya, Pak Rendra ya? Sambil kita duduk kali ya? Boleh, boleh, silakan. Oke, Pak Rendra. Jadi melanjutkan tadi yang pengen aku tanyakan nih, gitu buat teman-teman, pastinya selling point nih, selling point. Jadi kayak apa aja sih yang benar-benar jadi unggulan lah gitu dari GDC itu sendiri, khususnya buat nanti yang tinggal-tinggal ya di tipe ini nih yang lagi kita udah habis tadi review atau home tour gitu. Nah, jadi kelebihan Grand Duta City sendiri secara umum adalah di mana kawasan Grand Duta City ini areanya kurang lebih ada 200 hektar. Oke. Nah, di mana gede loh Pak, 200 hektar? Iya, lumayan Mas. Di mana di dalam kawasan tersebut akan ada dibangun Central Park yang kurang lebih luasnya 10 hektar. Di mana di dalam Central Park itu akan ada pusat perbelanjaan seperti mall, kemudian apartemen, kemudian rumah sakit, tempat ibadah dan sekolahan. Jadi alokasinya dari luas tanahnya itu sekitar 10 hektar tuh ya? Betul. Untuk yang Pak Rendra sebut tadi ya? Betul. Untuk itu cukup besar loh. Ya, besar, alhamdulillah. Dan juga yang menjadi perhatian dan bikin menarik untuk tinggal di kawasan Grand Duta City ini adalah kita akan sedang dibangun sebuah kita bilang tempat rekreasi. Ya, untuk orang tua dan anak-anak kita sedang membangun water park. Kemudian kita juga lagi membangun sebuah gedung pertemuan namanya Sun Lake Country Club. Nah, di situ nanti para penghuni yang tinggal di dalam kawasan Grand Duta City ini bisa menggunakannya untuk pesta ulang tahun, mungkin untuk acara keluarga, juga acara pernikahan. Jadi kayak ini bisa dibilang kayak mau menjadi kota mandiri gitu ya? Bisa dibilang ya, bisa kota mandiri. Karena nanti semuanya jadi kayak one stop service gitu ya. Betul. Kayak ya udahlah, lu nggak perlu keluar jauh-jauh, di sini udah ada semua nih gitu ya. Jadi Pak Rendra, tapi progresnya nih menariknya. Itu kan yang Pak Rendra sebut tadi adalah data di atas kertas ya. Yang pasti aku juga percaya sih, melihat dari teman-teman, aku tuh sebelum review biasanya aku tuh cek dulu juga. Jadi kayak GDC ini di belakangnya siapa gitu. Dan aku yakin itu pasti terrealisasi. Cuma mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, yang sudah terrealisasi saat ini itu adalah berapa sih area yang sudah terpakainya kurang lebihnya kira-kira? Kalau untuk area yang terpakai, kita baru sekitar 30%-annya lah. 30% ya? Tapi di sini sudah ada 4 klaster. Yang pertama itu klaster West Manhattan. Yang tadi kayaknya aku masuk di depan tuh ya Pak? Kemudian East Manhattan. Kemudian Carmel. Dan terakhir ini Pasadena. Nah, dari segi fungsional lahan keseluruhannya sendiri Pak Rendra udah share tadi. Terus dari segi yang mau beli si tipe Canyon ini nih Pak Rendra nih, apa nih gitu. Pastinya ada program yang secara langsung bisa langsung teman-teman dapatkan, dan ada juga mungkin yang sifatnya mungkin berbentuk undian atau dan lain-lainnya gitu. Boleh share? Bagi setiap pembeli unit di klaster Pasadena itu akan yang free itu adalah BPHTB, AJB, Smart Door Lock, kanopi, biaya KPR, dan juga peningkatan hak dari SHGB ke SHM. Itu langsung. Banyak loh, Pak. Banyak Banyak loh bonusnya loh, serius loh. Dan tapi itu ada limit kan ya, Pak? Maksudnya limit waktu, maksudnya kayak berkala hanya sampai tanggal berapa mungkin? Pasti tetap. Cuman kita belum tahu sampai kapan. Nah, yang lebih menarik lagi akan ada hadiah alat elektronik, kemudian sepeda motor, kemudian umroh, dan tiket jalan-jalan ke Eropa. Oh, berarti kalau yang di bagian yang tadi Bapak sebut itu sifatnya undian ya? Undian, betul. Tapi nggak apa-apa, ikutan, mumpung masih belum ini nih, belum kehabisan. Belum habis masa berlakunya nih. Sebenarnya yang bikin deg-degan malah itu loh. Lu kalau misalnya lagi ada banyak bonus, pas ditanya, kelarnya kapan?
kelarnya ya nggak tahu. Intinya lagi berjalan aja gitu. Masih berjalan sampai sekarang. Tahu-tahu besok habis ntar kan. Tapi enggak lah. Ini buat yang pada baru nonton bisa langsung hubungin juga. Ini aku nanti taruh kontaknya Pak Rendra juga ya. Di video mungkin nanti nih editor membantu di sebelah kiri atau kanan. Tapi deskripsi dan komen juga nanti gua taruh juga nih kontak yang teman-teman bisa langsung hubungin untuk bisa yang mau datang lihat unitnya langsung ya Pak Rendra ya. Oke. Jadi bonusnya aku balik lagi nih, ada bonus direct dan indirect. Nah, bonus direct yang langsung teman-teman bisa dapatin tadi banyak loh Pak Rendra ya. Kayak free-nya tuh banyak loh gitu. Nah, harga dari unit ini sendiri nih Pak Rendra, kan kita belum bahas itu kayaknya dari awal ya tadi ya. Nah, berapa sih Pak Rendra? Ya, untuk harga unit masih di dalam batas budget lah. Yaitu dari harga 800 jutaan. Oke, menarik loh. Jadi untuk semua apa ya istilahnya fasilitas-fasilitas ya. Betul. Terus free tadi tuh banyak free-nya dan juga ada indirectnya juga yang mau ikutin undian gitu ya. Betul. Ada peluang untuk dapetin kayak umroh dan lain sebagainya. Oh iya Pak Rendra, itu kan aku ada yang keskip loh. Bahan lantai ini kayak aku juga bahan lantai. Bahan lantai apa? Lantainya kita pakai granit ya? Ya, ukuran 60x60. Ya, gitu. Terus kita juga tadi udah bahas juga fasilitas-fasilitas dari GDC ini sendiri ya, Pak Rendra ya. Menarik gitu. Pak Rendra, akses sendiri tadi, Pak Rendra memang udah sebut teman-teman tipis-tipis di awal, tapi gue mau fixin lagi nih, aksesnya nih Pak Rendra. Akses untuk ke Grand Duta City sendiri itu bisa dilalui dari dua arah. Yang pertama dari daerah Harapan Indah. Dari daerah Harapan Indah Bekasi. Kemudian dari daerah Marakas Pondok Ungu. Untuk tolnya sendiri bisa lewat tol Bekasi Barat, tol Cakung, tol Tarumajaya, dan tol Gabus. Jadi sebenarnya tempat daerah ini bisa dibilang strategis ya. Pak Rendra. Jadi langsung datang ke sini teman-teman, atur janjian gitu, atur date-nya pengen kapan mampir. Ntar bisa langsung sekalian juga cek tipe-tipe yang lainnya ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Unit dan juga lihat karakter yang lain. Ya, betul. Nanti kita bakal berjumpa lagi Pak Rendra di konten berikutnya. Gitu. Sebenarnya lebih tepatnya habis syuting ini langsung kita gas ya Pak Rendra, makasih banget ya. Sama-sama. Udah pengen men-share nih ke teman-teman. Jadi itu aja teman-teman konten gua kali ini. Kita bakal lanjut lagi sampai bertemu di konten berikutnya. Pesan gua masih tetap sama, stay healthy, stay safe, and bye-bye.